Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat belajar bagi semua yang melihat video saya dimanapun berada. Saya Mutia Fonisa, kali ini akan membahas tentang elektromagnet, ya terutama ini adalah chapter 2, elektrostatik. Chapter 2 ini ada 5 kajian pembahasan. Yang pertama itu adalah medan elektrostatik, kemudian medan elektrostatik yang akan dilihat divergensi dan karelnya, lalu potensial listrik, kemudian kerja dan energi pada elektrostatik, kemudian itu konduktor. Sumber materi daripada pembahasan ini adalah dari buku David J. Griffith dengan judul Introduction to Electrodynamics. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor S. Hasong, di mana ini adalah slide presentasi beliau yang saya presentasikan dalam bahasa Indonesia. Slide-nya ini runut mengikuti buku Griffith. Demikian. Oke, baik, kita masuk kepada gerbang pembelajaran yang subbab 1, itu tentang medan listrik. Nah, di sini saya ingin menjelaskan sedikit ya pengantar atau introduction-nya. Kenapa ini diperlukan ya? Kita melihat ya bahwasanya masalah dasar dari konsep elektromagnetik itu diharapkan dapat menyelesaikan untuk mencari kondisi gaya ya. Gaya daripada muatan sumber dengan menggunakan muatan uji ya. Jadi kita bisa nanti menentukan gaya dari muatan sumber dengan menggunakan muatan uji. Nah, secara umum ya muatan sumber kalau pada gambar saya itu muatan sumber yang bernotasi kecil seperti ini ya. Yang ini, nah ini adalah muatan sumber. Kemudian ini adalah muatan uji. Jadi secara umum muatan sumber ya dan muatan uji tersebut dia bergerak ya. Jadi dia di sini bergerak nih, muatan sumber dan muatan uji. Lalu bagaimana kita menyelesaikan permasalahan ini? Jadi pertama kita lihat interaksi antara dua buah muatan ya. Jadi kita lihat itu tidak saling berpengaruh antara satu sama lain. Sehingga kita bisa memperhitungkan gayanya ya. Nah, kita bisa memperhitungkan gaya. Gimana caranya? Ya, kalau kita menggunakan prinsip superposisi, berarti kita bisa menghitung gaya yang pertama terkait dengan muatan yang pertama ya. Yang pertama saja, muatan yang lain itu diabaikan. Nah, selanjutnya kita menghitung bagaimana gaya daripada yang kedua dari muatan yang kedua dan seterusnya. Kalau kita punya banyak ya dicari kondisinya satu-satu. Finally itu kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan sehingga kita dapat ini secara keseluruhan. Bagaimana gaya yang terjadi F1 tambah F2 ditambah dengan F3. Seperti itu. Lalu untuk menyelesaikan ya bagaimana gaya pada muatan Q menggunakan superposisi ya seperti cara yang di atas ini ya kedengarannya itu sangat gampang gitu ya. Tetapi kita tahu bahwasannya muatan Q nah itu tidak hanya dia bergantung kepada jarak R ya, jarak R yang mana? Jarak antara yang di sini nih, ini jarak R. Ya. Tetapi di sini dia juga keduanya dipengaruhi oleh kecepatan dan percepatan ya dari muatan Q ini. Nah, selain itu, medan elektromagnetik ya menjalar dalam kecepatan cahaya. Nah, kalau dia menjalar dalam kecepatan cahaya, otomatis di sini posisi ya, posisi kemudian kecepatannya, kemudian juga percepatannya ya dari sebuah muatan pada waktu sebelumnya ya itu mempengaruhi bagaimana gaya pada kondisi saat ini gitu ya. Kalau kita hitung gaya kondisi saat ini ya berarti pada kondisi sebelumnya itu diperhitungkan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, kenapa? Karena ini tadi ya, secara umum kita tahu bahwasanya muatan sumber bergerak dan muatan uji itu juga bergerak, ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk memulai pembelajaran ini ya, kita di sini memperhitungkan kasus khusus ya. Nah, jadi kita ada keterbatasan ya atau membatasi bukan keterbatasan, membatasi kasus khusus untuk elektrostatik apa? Pertama, ya, itu semua muatan sumber itu dia statis ya. Yang bergerak itu hanyalah muatan uji. Nah, itu dia konsep elektrostatik. Jadi kita di sini melihat gaya yang bekerja dari medan listrik statis gitu. Medan listrik statis ya kalau dia medan listrik statis kondisi Q-nya itu dia nggak bergerak gitu.
Bu, kenapa ada pembahasan ini? Saya udah tahu konsepnya sebegini sebelumnya gitu ya. Ya, memang nanti kita juga akan ketemu dengan yang namanya elektrodinamik. Kalau elektrodinamik, maka kita akan memperhitungkan adanya parameter sebelum yang seperti posisi, kemudian kecepatan, kemudian percepatan. Nah, itu pada posisi sebelumnya yang diperhitungkan. Ya. Nah, sekali lagi ini dia yang dikatakan dengan elektrostatik. Kalau elektro, listrik, statik, diam. Apa yang diam di sini? Ya, muatan sumbernya yang kita anggap diam. Yang ini kalau pada gambaran di atas. Sedangkan muatan ujinya, nah, di sini bisa bergerak. Seperti itu. Oke. Nah, sebagai materi pengantar, agar sedikit kita tahu sebenarnya kenapa judulnya itu materi ini adalah elektrostatik, gitu ya. Nah, kira-kira demikian. Sekarang kita lihat adanya hukum Coulomb, ya. Dari hukum Coulomb itu melihat bagaimana gaya yang terjadi dari dua buah muatan. Nah, dua buah muatan di sini ya kita pertama punya muatan Q, ya, muatan Q, yang Q kecil ini adalah muatan sumbernya, ya, muatan Q besar ini adalah muatan ujinya yang terpisah sejauh di sini sejauh R, ya. Nah, secara eksperimen ya, akhirnya Coulomb menemukan rumusan seperti ini, ya. Berarti F ditulis bold seperti ini itu menyatakan adalah vektor. Nah, ini F itu adalah vektor, ya. Jadi jangan lupa nanti menulisnya ini diboldkan, ya. Kalau pada buku catatan, ya, kalau nggak diboldkan harap ditulis seperti ini, ya. F, gaya. Lalu rumusannya sama dengan setelah diteliti oleh Coulomb, dia menemukan bahwasanya F, ya, F itu berbanding lurus dengan Q1 dan Q, dan F itu berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara keduanya. Jadi agar rumusan kesebandingan itu bisa menjadi sama dengan, tentu harus ada sebuah konstanta di sini, ya. Nah, konstanta ini kita lihat 1/4pi epsilon 0, ya. Ini dia nilai epsilon 0, ya berarti ini adalah kondisi permitivitas ruang hampa. Ya, ini adalah nilainya, kita tahu ya, itu adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Ya. Kemudian untuk R topi yang di belakang ini menunjukkan kondisi vektor satuannya yang didapatkan dari nanti kalau kita punya R, ya, ini dia. Kalau R kecil ini sama dengan kita punya R dikurang ini vektor ya. Nah, kalau kita punya vektor, nah R dikurang R aksen. Nah, ini dia kalau pada jarak. Ya, berarti kalau kita ingin melihat ya bagaimana nilai F-nya pada jarak R, lalu kita tahu koordinat misalnya kondisi R, posisi R, kemudian R aksen, maka kita bisa mengurangkannya ya untuk mendapatkan R ya. R dikurang R aksen. Sehingga kita bisa lihat ya, kalau kita ingin mencari vektor satuan berarti itu adalah ya vektornya, vektor R dikurangi dengan nilainya ya, nilainya. Kalau vektornya berarti ini adalah vektor R dikurangi dengan R aksen, yang ini vektor ya, dibagi dengan nilainya ya, nilai dari vektor R dikurang R aksen tersebut. Ya, nah ini materi dasar tentang listrik dan magnet. Oke, baik. Jika kita punya beberapa muatan sumber, nah di sini kita punya beberapa muatan sumber. Kita sepakat bahwasanya muatan sumber kita tuliskan dengan Q kecil seperti ini. Bagaimana kita mencari gayanya? Ya, tadi kita bisa menjumlahkan ya. Kita bisa menjumlahkan F1. Nah, di sini bisa diperhatikan Q besar itu adalah muatan uji ya. F1 berarti 1/4pi epsilon 0, karena semua pakai epsilon 0 kita bisa keluarkan. Kemudian Q1 dikali Q uji per R1 kuadrat, dikali dengan R1 topi. Ingat ya, ini R1 topi. Kemudian Q2 dikali dengan Q uji dibagi dengan R2 kuadrat. Ya. Kemudian ini adalah R2 topi. Ya, ini adalah kondisi vektor satuannya. Ini beda ya. Nah, ini harap dilihat dengan baik nantinya. Karena semuanya punya Q yang sama, tentu Q-nya bisa dikeluarkan. Ya, Q-nya. Semua di sini punya Q. Maka nanti Q bisa dikeluarkan, sehingga finally kita punya rumus ini. Gitu. Lalu, kalau kita lihat secara konsep, ya,
ini bisa kita sederhanakan menjadi F sama dengan Q dikali dengan E. Oke. Nah, berarti kita punya F, ya, itu adalah gaya, ya, atau kayak kita punya gaya Coulomb gitu ya, gaya listrik. Atau ada juga yang mengistilahkannya dengan gaya Coulomb. Nah, sementara E, nah itu adalah medan listrik. Keduanya ini merupakan besaran vektor. Ya. Oke, medan listrik. Keduanya itu adalah besaran vektor. Ini medan listrik. Oke. Lalu ini karena banyak, ya, karena banyak. Jadi ini ada ER, ya, berarti kita bisa lihat ya. 1/4 pi epsilon 0 sigma I sama dengan 1 sampai N. Ya, ya ini QI. QI berarti mengikuti berapa buah N yang ada, berapa buah muatan ujinya yang ada. Kalau ada 3 ya berarti ini sampai 3 nanti. Jadi sampai 3 indeks I yang diikuti ke belakang. Ya. Oke, jadi E itu adalah medan listrik dari muatan sumber. Nah, kalau ada di sini penyederhanaannya berarti kita tahu kalau kita mau mencari E, ya. Nah, tentu kita punya F per Q. Seperti itu. Ya, atau istilah lainnya kalau kita bahasakan itu adalah gaya per unit muatan. Ya. Unit muatan di sini kita bisa lihat itu adalah bagaimana eksistensi dari muatan uji, ya. Jika ditempatkan pada titik P. Titik P yang mana nih? Pada titik P. Jadi muatan ujinya berada di sini. Seperti itu. Kemudian ini ada indeks ya, ada ER. Nah, oke. Jadi fungsi itu menunjukkan adalah fungsi posisi. Ya, karena dia terpisah sejauh R, ya. Yang ini ya dia terpisah sejauh R kalau pada kondisi vektor. Itu bisa kita lihat di sana. Baik, ini yang lebih menarik kalau pada elektromagnet. Nah, ini biasanya dipakai sampai ke atas, atau istilahnya sekarang kita akan melihat bagaimana distribusi muatan kontinu, gitu ya. Distribusi muatan kontinu. Distribusi muatan kontinu. Oke. Nah, jika muatan terdistribusi kontinu dalam suatu area tertentu, maka di sini kita bisa menggunakan konsep integral, ya, konsep integral. Sebagai contoh, ya, pada kondisi gambaran persamaan yang ini ER, ya, berarti R ini adalah kondisi posisi, ya, daripada misalnya seperti ini nanti. 1/4 pi epsilon 0 integral, ya, 1 per R kuadrat R topi dq. Oke, perhatikan, kita bandingkan ya. Kita bandingkan dengan rumusan sebelumnya. Nah, ini. Kalau di atas itu kita punya rumusan E, ya. Kita punya medan, ya, ER sama dengan 1/4 pi epsilon 0 sigma I sama dengan 1 sampai N. Kemudian kita punya QI per RI kuadrat, ya. Kemudian RI topi. Nah, sementara sekarang kita punya DQ nih. Dan yang ini udah komplit, udah semuanya, udah utuh gitu. Nah, ini yang dikatakan dengan nanti penjabaran distribusi muatan kontinu. Kalau kita punya DQ, berarti kita baru punya partisinya, ya. Kalau saya misalkan, kalau di sini saya punya roti ya, saya punya roti lalu dibagi beberapa partisi. Nah, kalau di kelas ada 40 orang gitu ya, saya bagi rata 40 gitu kan. Jadi satu pelahan itu ya, nah itu adalah deki ya. Sayang sekali makan roti sedikit sekali gitu ya. Nah, ini deki. Untuk mendapatkan secara keseluruhan ya, kita menggunakan integral. Kita menggunakan integral seperti ini. Integral ini sebenarnya kalau istilah orang matematik dia menarik dia dari sum gitu, atau perjumlahan. Dijumlahkanlah secara keseluruhan. Nah, itu dia ya. Nah, jadi perlu ditekankan di sanalah yang membedakan persamaannya dengan persamaan yang dibahas pada konsep fisika dasar, mungkin ya. Lalu ada 3 hal yang harus diingat, ya. Jadi terbagi 3 gitu ya. Nah, terbagi 3 di sini apa? Yang terbagi 3 di sini adalah bagaimana dia kita lihat per unit apa? Apakah panjang gitu ya? Kemudian atau luas atau volume.
Bu, maksudnya ini seperti apa? Nah, ini dia. Kalau seandainya kita punya muatan panjang ya, kita punya muatan panjang yang seperti ini. Jadi partisi yang sedikit ini itu diistilahkan dengan DL aksen ya, DL aksen. Jadi kalau terbagi 3 tadi kita punya lambda, kemudian kita punya sigma, lalu kita punya rho. Bedanya apa, Bu? Yang ini adalah unit muatan panjang ya. Jadi berarti adalah muatan per satuan panjang. Sedangkan sigma itu adalah muatan per unit luas atau area. Yang ini adalah muatan per unit volume. Kaitannya apa di sini, Bu? Deki ini. Jadi, deki pada kondisi ini itu adalah lambda DL ya, lambda DL. Kalau dia unit muatan panjang. Sedangkan kalau dia luas itu adalah sigma dA. Ya, ini perlu diingat, sering kepake ke atas. Kemudian yang ini deki itu adalah rho d tau. Oke, rho d tau. Kalau kita substitusikan ke dalam rumusan medan listrik, otomatis di sini ya kondisi ini akan digantikan ya. Jadi deki di sini ya, semua deki itu digantikan dengan per unit apa dia gitu, per unit apa ya. Kalau sederhananya kita di sini punya deki nih ya, kita punya deki yang ini. Jadi kalau kita nanti punya unit muatan panjang ya, maka deki kita digantikan dengan lambda DL sehingga persamaan kita menjadi ini lambda DL-nya nih. Seperti itu. Ya, kalau seandainya nanti kita punya muatan luas gitu ya, muatan luas seperti ada plat bermuatan gitu contohnya ya. Kalau panjang ini sebagai contoh itu ada kawat bermuatan listrik gitu. Nah, sementara ini adalah kalau dia muatan luas ya seperti plat gitu kan, atau ada kalau dia volume nanti yang ada suatu volume bermuatan rho di sini ya. Nah, kalau seandainya dia luas, maka di sini sigma mengganti deki nih ya. Nah, ini kan deki. Oke, kemudian ini juga deki. Kemudian ini juga deki nanti nih yang digantikan oleh rho d tau. Yang digantikan oleh rho d tau. Nah, kalau kita bekerja pada koordinat kartesian, koordinat silinder, koordinat bola, itu yang perlu menjadi catatan saat kita belajar review matematikanya ya, tentang DL, kemudian DA, kemudian D tau. Kalau kartesian mungkin semuanya bisa memahami dengan gampang. Oke, mungkin nanti ada yang bertanya, Bu, ini kenapa ada R, kemudian ini kenapa ada aksen-aksennya? Nah, ini gampang ya. Kalau R itu sebenarnya dia berkorelasi terhadap muatan Q ya, secara keseluruhan seperti tadi. Kalau kita lihat pada gambaran sebelumnya ya, nah ini R ya, secara keseluruhan. Sedangkan kalau aksen ya berarti itu terkorelasi dengan partisi ya. Ya, terkorelasi dengan deki. Kalau tadi dengan Q ya, dengan sumber muatan Q. Kalau dia R, kalau R aksen nanti terkorelasi itu dengan deki atau terhadap partisinya. Ya. Nah, ini perlu dipahami distribusi muatan kontinu. Kalau kita udah ingat distribusi muatan kontinu, pikiran kita terbagi 3 ya. Nah, terbagi 3 cintaku. Yang pertama itu terhadap panjang, kemudian terhadap luas, kemudian terhadap volume. Itu menggantikan kondisi muatan ya, yang dimana kita tentu butuh integral untuk nanti mencari medan secara keseluruhan. Baik, ini contoh soalnya bisa diperhatikan pada problem 2.7. Nah, ini juga menggunakan hukum Coulomb ya, dimana pada soal kalau diperhatikan gambar ya, katanya di sini tentukan medan listrik ya pada jarak Z ya dari pusat permukaan bola dengan radius R dengan membawa muatan seragam ya, muatan permukaan seragam di mana densitas muatan permukaannya itu adalah sigma ya. Nah, satu clue yang perlu dilihat di sini ya, katanya di sini bola. Kenapa di sini diketahui itu adanya sigma ya? Nah, karena kita ini adalah permukaan bola ya, permukaan bola.
kembali lagi pada materi kita yang 3 hal yang terbagi di atas, ya. Kalau volume, tentu kita akan menggunakan yang namanya detail di sana. Ya, dalam menyelesaikan soal fisika, hal pertama yang dibuat itu rumusnya dulu. Lalu kita merunut ya, dari sini apa yang nggak diketahui. Nah, itu yang coba kita selesaikan. Jadi yang ditanya itu adalah medan listrik. Oke, semua kita tahu bahwasanya ini adalah medan listrik. Besaran vektor, nah ini adalah R. Oke, ini menunjukkan posisi saja, posisi uji dari medan tersebut. Nah, ini rumusnya ya, 1/4pi epsilon 0 ya, integral. Kenapa ada integral? Setiap ada integral berarti ada di A di belakangnya. Nah, jadi ini sigma ya, R aksen. Ingat yang saya tunjukkan beda apa tadi ya, karena kondisi jaraknya itu ya, kalau dari posisi terhadap deki, makanya di sini R aksen. Kemudian ini DA ya. Nah, DA tentu itu adalah partisi yang ditinjau. Kalau kita lihat pada gambar ini dia nih. Nah, ini adalah kondisi DA yang ditinjau. Ya, ditanyakan bagaimana medan ya pada jarak titik P berarti ya, pada kondisi jarak Z ya, jarak Z, ini Z-nya ya, tentu ini adalah koordinat X, Y, Z. Koordinat X, Y, Z untuk memudahkan saja membuat pada koordinat bola. Lalu yang di sini selesaikan satu-satu, kita udah punya Q, kita punya DA, tentu ini adalah rumusan dari dQ, itu adalah sigma DA. Ya, sigma DA, maka sigma tetap. Nah, ini dia yang jadi PR kita. Jadi PR maksudnya bagaimana, Bu? Ya, kita harus tahu kalau pada bola bagaimana kondisi DA-nya gitu ya. Nah, berarti DA di sini adalah L kuadrat sin theta d theta dP. Kalau kurang paham bisa balik lagi kepada slide pertemuan sebelumnya. Nih, jadi kalau kita paham kondisi posisinya, ya ini adalah P, kemudian ini adalah theta, kemudian ini adalah Z, kemudian ini kebetulan di sini dinotasikan itu adalah sin. Maka R ini ya, R kuadrat itu adalah R ya, ini dia R yang di bawah, kemudian Z kuadrat, ini dia Z, kemudian dikurang 2 RZ cos theta. Nah, untuk hal ini saya rasa semua bisa paham lah ya. Kalau kita lihat dari gambaran, kita punya cos P yang di sini itu adalah Z dikurang R cos theta per R ya, R yang di sini. Tinggal substitusikan ke dalam rumus persamaan yang ada ya. Berarti kita di sini punya R kuadrat ya. Kita punya R kuadrat. Kalau kita cari nilainya, biasanya kalau kita bermain pada persamaan ya. Jadi kalau kita lihat berarti kita punya ER. Kalau sama dengan 1/4pi epsilon 0 integral ya sigma R aksen kemudian per R kuadrat kemudian R topi dA. Nah, untuk R ini ya, biasanya kita kan membuat R topi itu adalah vektor R dibagi dengan nilainya. Nah, kan seperti ini ya. Nah, maka oleh demikian kalau kita ingin membuat dalam bentuk versi lain, kita bisa sebenarnya mengganti ya, mengganti. Kalau di sini sekarang punya R kuadrat ya, rumusan yang sigma per R kuadrat, maka jadi bisa nanti pangkat 3 ya, bisa pangkat 3. Jadi yang ini, jadi dia bisa kita gantikan dengan bentuk vektornya. Jadi di bawah nanti bisa bentuk pangkat 3. Ya kan? Nah, ini digantikan. Maksud saya bagaimana? Ya, ini berarti vektornya per R kuadrat. Yang di sini kalau titik per yang ini R ya. Nah, per R dari bentuk vektor satuan. Nah, sehingga dia bisa pangkat 3. Jadi di bawah nanti kita punya nilai ya. Ini lanjutan atas ya. Ini saya anggap sudah paham. Ini lanjutan atas. Oke. Nah, berarti ini nanti sama dengan ya titik-titik. Nah, kita punya ini 1/R pangkat 3 ya. Ini adalah vektor satuannya. Nah, kalau kita lihat di sini ini kan ada R kuadrat gitu ya, R kuadrat jaraknya. Maka pada kondisi yang di bawah kita bisa buat dia pangkat 3. Kalau nyari R saja berarti ini kan akar nanti, sehingga dia punya bentuk di bawah ini adalah 3/2. Ya, kira-kira bisa dipahami sampai di situ.
Ini penyelesaian berdasarkan konsep kalkulus, ya, konsep kalkulus. Nah, kalau kita lihat pada gambaran yang ada, ini pi kita, ya. Kalau kita lihat secara keseluruhan, maka nilainya itu adalah 2pi untuk pola. Ya sudah, tinggal dimasukkan saja. Kita gantikan nilai pi yang di atas, ini kan pi tadi nih. Nah, kita gantikan, ya dia bisa keluar dari tanda integral. Oke. Lalu kita bisa selesaikan dengan matematika dengan metode pemisalan U sama dengan cos theta, kemudian DU sama dengan min sin theta d theta, ya. Jadi ada dua kondisi nantinya. Kita coba integralkan, ya, metode pengintegralan matematis biasa, ya. Nanti kita bisa lihat bagaimana nilai medan di dalam dan di luar bola, ya. Kalau di luar berarti kita punya nilainya. Ini nilainya, ya. EZ sama dengan 1/4 pi epsilon 0, 4 pi r kuadrat sigma per z kuadrat. Ya, finally kita punya nilainya ini. Sedangkan di dalam itu nilainya adalah 0. Oke, kenapa 0? Ya, karena dia permukaan bola, otomatis nggak ada bola, tidak ada muatan di dalamnya. Perhatikan ini, ya. Sekarang saya tanya, ini seberapa ribet rasanya menyelesaikan seperti ini? Ya, oleh karena itu, jika ingin menyelesaikan lebih gampang, disinilah perannya dari yang namanya hukum Gauss. So, Gauss makes it simple. Nah, itu nanti coba kita bahas pada pembelajaran berikutnya. Baik, demikian untuk chapter subbab 2.1, ya. Belajar terus belajar. Break dulu, sampai ketemu di 2.2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.